Tapi tadi saya sempat googling ya, saya lihat tuh Menteri Agama Pak Yakut ya, itu udah minta tuh sebenarnya data gereja-gereja yang bilanglah dipersekusi gitu loh. Nah, mengenai JK kemarin Pak ya dari Ibu Najwa, bukan Najwa, memang saya hanya mau nambahin, kalau mau tahu siapa Pak JK ini, cobalah kita teman-teman tonton itu film The Act of Killing. Kalau kalau kita cuma berteriak-teriak aja Pak, itu nggak didengerin terus terang gitu loh. Jadi Manisme. Beliau mengatakan bahwa preman itu adalah dari kata free man, itu biasa. kita udah nggak bisa tempuh jalan-jalan yang dulu-dulu gitu loh, yang maaf kalau saya bilang yang di jalur jalanan gitu ya. Itulah sedikit mengenai Pak JK. Tontonlah aksi pembantaian. Waktu saya masih jadi wartawan, saya aktif meliput gereja-gereja yang dihancurkan ya, mulai dari situ Bondo tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 something gitu ya. Dan ya salah satu alasan kenapa saya akhirnya berpindah profesi menjadi lawyer karena saya lihat memang uh, harus tempuh jalur hukum untuk minimal kita bersuara dengan koridor yang tepat gitu. Tapi tadi saya sempat googling ya, saya lihat tuh Menteri Agama Pak Yakut ya, itu udah minta tuh sebenarnya data gereja-gereja yang bilanglah dipersekusi gitu loh. Jadi saya pikir mumpung Pak Yakut masih jadi Menteri Agama, kita bisa lah memberikan masukan yang clear ya, artinya yang berdasarkan data yang akurat. Dan seingat saya dulu tuh di KWI itu ada namanya apa ya, kayak persatuan kerukunan umat beragama gitu. Itu mungkin bisa kita manfaatkan juga Pak. Jadi menurut saya tadi input dari Pak Jackson dan tanggapan dari Pak Paul itu mungkin kita bisa lebih seriuskan, karena kalau kita cuma berteriak-teriak aja Pak, itu nggak didengerin terus terang gitu loh. Jadi kita harus masuk ke jalur hukum, dan saya pikir di sini juga pasti adalah banyaklah lawyer gitu ya yang masih punya hati nurani gitu. Nanti bisa apa ya, kita bisa ngomong lebih serius lagi deh Pak. Jadi kembali ke topik yang tadi kita bahas malam ini adalah tentang penutupan rumah ibadah. Saya pikir kita udah nggak bisa tempuh jalan-jalan yang dulu-dulu gitu loh, yang maaf kalau saya bilang yang di jalur jalanan gitu ya. Kita harus benar-benar serius menempuh koridor hukum, punya yayasan yang valid, dan sehingga kita bisa datang lah ke pejabat-pejabat yang memang punya apa ya, punya kewenangan untuk lebih serius memperhatikan hal ini gitu. Oh, satu lagi Pak Paul, saya tuh kemarin sempat ngobrol sama Pak Amin Wijaya gitu. Lagi kepikiran sih mau bikin warung gratis gitu ya di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, daerah yang tempat kadrun itu ya, pusatnya kadrun, karena dulu zaman dulu kalau masih ingat Amir Biki tuh eh, lokasinya di daerah situ gitu loh. Tolong didoain karena saya masih cari tukang masak sama orang yang bisa ngelayanin gitu aja. Jadi nggak cuma ngomong, tapi I want do something lah sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Iya, oke. Pak Paul. Ya, Pak Charles. Bukan Pak Tambah ini. Pak Tambah, iya Pak Tambah, ya. Iya, sorry tadi saya dengar karena headphone saya ini ada wireless, saya lagi jauh, saya dengar pantu. Aduh, jadi mengenai doanya di skip aja dulu kalau saya Pak Paul ya. Ya, oke. Sorry Pak Paul. Jadi seperti yang Ibu Najwa bilang tadi, memang kita harus bergerak di bidang hukum, sehingga ada koridornya yang benar. Nah, saya mau tanya ini Pak, yayasan yang Bapak akan bikin ini, apakah nanti ini yayasan ini anti politik? Coba dulu Pak, Bapak jelaskan. Kita tidak boleh jadi partai politik Pak, tapi kalau yayasan ini memang kita nanti fokusnya buat kasih makan dulu Pak, supaya maksud jangan bias.
maksud saya anti politik, di dalamnya tidak ada badan yang membidangi politik, hukum, begitu maksud saya, Ya, Pak. itu mungkin nanti berapa tahun ke depan. Tapi sekarang kita pokoknya semua dana adalah fokus untuk kasih makan supaya teman-teman jangan ini ya, jangan bias. Sebab nanti kalau kita kemana-mana, kayak kemana dia buat rumah sakit, apa orang sakit, oh buat pendidikan, wah itu gak ada habisnya Pak. Nanti cuma yang ketolong cuma orang 3, orang 4 aja. Orang kita mau buat rumah sakit, buat ngurusin orang sakit, wah, satu orang sakit itu 1 miliar aja belum tentu cukup, ya kan? Betul. Nah, makanya kita fokus dengan kasih makan. Dengan kasih makan, dana yang ada berapa ya kita jalan segitu. Dana cuma terkumpul 10 juta, ya udah kita 10 juta. Dana terkumpul 1 miliar, ya kita jalan dengan 1 miliar. Gitu. Jadi akan lebih realistis. Walaupun memang kita lihat tidak semua, istilahnya kan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak benar-benar miskin. Tetapi orang-orang ini hidup di jalan. Nah, dan itu buat mereka tuh uang 10.000 pun ya sangat berharga sekali ya. Nah, gitu. Ya. Jadi Nah, saat-saat inilah saat-saat lagi COVID begini memang saat yang tepat. Cuman masalahnya saya terus ribut masalah prokes-prokes itu, teman-teman hati-hati. Ya, itu tadi. Ya, Pak Tambah. Nah, kemarin juga saya sempat mengikuti Zoom ini, cuma karena waktunya kemarin sangat singkat, jadi nggak sempat memberikan komentar. Nah, mengenai JK kemarin Pak ya dari Ibu Najwa, bukan Najwa, memang saya hanya mau nambahin, kalau mau tahu siapa Pak JK ini, cobalah kita teman-teman tonton itu film The Act of Killing. Maksudnya adalah aksi pembunuhan. Itu film Indonesia yang diakui di dunia internasional dari segi kejujurannya. Mereka memberikan informasi di dalam film itu yang jujur. Di situ ada Pak JK pada endingnya. Dan beliau mengatakan mengenai premanisme. Beliau mengatakan bahwa preman itu adalah dari kata free man, itu biasa. Nah, jadi dari apa yang beliau katakan, ternyata memang premanisme itu digunakan di sana untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya, sama itu dengan yang dilakukan ISIS. Dibuat oleh siapa? Dalam satu malam mereka bisa punya alat persenjataan yang mutakhir untuk perang dalam satu malam. Nah, jadi itulah sedikit mengenai Pak JK. Tontonlah aksi pembantaian, The Act of Killing film Indonesia tersebut. Nah, itu dulu Pak dari saya. Nanti saya tambahin lagi. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.